Jadi update kembali untuk Bitcoin hari ini ya, kita udah kembali berhasil lagi ya, berada di atas line berwarna oranye yang dari kemarin-kemarin udah kita bahas ya. Dan seperti yang kita simpulkan bahwa selama Bitcoin bisa berada di atas line ini ya, menurut gue market outlook-nya itu bisa 60% bullish teman ya, bisa ada terjadi continuation menuju ke level 30 ke atas gitu. Tetapi selama kita di bawah, ya overall-nya akan menjadi neutral teman. Karena dari past performance-nya juga ya, selama kita berada di bawah, kita bahkan kena reject namanya menuju ke level 20. Yang satu ini selama kita stay di atas dari line yang berwarna oranye ini, kita malah breakout. Di tanggal 19 ini kita closing di bawah line tersebut, and then apa yang terjadi, kita kena koreksi lebih dalam lagi menuju ke level 26,9. Gue juga ada membahas ini ya melalui update grup VIP ya, jadi kalau gue lagi nggak kesempatan upload video, gue akan bahas semuanya setiap hari ya, analisa Bitcoin maupun altcoin akan gue bahas melalui grup VIP BingX dan kalian bisa join ini gratis. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal daftar BingX dan tinggal DM admin aja melalui link di deskripsi di bawah. Melalui fitur copy trading BingX, gue juga bisa saranin ya untuk mencoba conservative trader ya, dimana di sini kalian bisa follow trader-trader yang secara jangka panjang ya, 6 bulan belakangan ini tuh rata-rata profit ya. Jadi kita nggak cuma bisa trace back seminggu atau sebulan belakangan, tetapi apakah selama 6 bulan ini kita follow trader tersebut overallnya ujungnya profit atau enggak. Nah ini adalah salah satu fitur terbaru dari BingX ya. Mungkin gue bisa saranin kalian ya buat pemula, kalian bisa cobain ya, atau kalian yang sibuk kerja, kalian yang nggak kesempatan trading, ini adalah salah satu outlook yang menurut gue berguna ya. Kalau misalnya kalian penasaran buat nyobain ya, sekali lagi kalian bisa tinggal daftar BingX saja melalui link di deskripsi. Jadi memang kalau misalkan kita tarik garisnya seperti ini ya, let's say ya, kita kan selalu respect support ya, kita respect dengan lower high yang ada, jadi makin lama supportnya ini semakin tinggi ya untuk Bitcoin. Sementara kita ada beberapa area supply yang perlu diperhatikan, yaitu di level 29,9 sampai area level 30.000, yang dimana ini juga bisa menjadi potensi rejection untuk jangka pendek pada Bitcoin. Nah, kalau misalnya gue ubah ke time frame for hourly ya, 4 jamnya, ini kalian bisa lihat ya, ini selama menurut gue kita bisa respect dengan support yang satu ini, menurut gue potensi ya, dengan daily candle closing saat ini, kita berada di atas line orange, dengan time frame for hour kita juga masih stay di dalam ascending triangle ini, dimana kalau misalnya kita lihat ya, ascending triangle ini entah di dalam uptrend ataupun entah di dalam downtrend ya, biasanya hasilnya itu dia akan lebih ke arah breakout teman. Sekali lagi ini tidak pasti ya, probabilitas tidak 100% ya, hanya sekitar 60% ya dari candle closing daily juga ini disupport sebenarnya. Dalam historical ya pasti ada juga ya ascending triangle yang ternyata turns out malah gagal gitu ya. In the end di sini kita ternyata malah kena breakdown di sini ya, potensi breakdown, dan akhirnya kita malah menuju ke new low. Ada juga seperti itu ya. Yang nggak usah jauh-jauh, ini misalnya aja salah satu ascending triangle yang turns out ternyata ini gagal gitu. Ini ketika di bulan Desember tahun lalu ya, di dalam kasus downtrend, forming ascending triangle di sini ya, area supply-nya di sekitaran 16,9, and then ternyata kita malah breakdown dari ascending triangle tersebut di sini. Jadi ada potensi kita breakdown juga dari ascending triangle and then menuju ke support awal kita ya, dimana kita akan tarik garisnya ini dari awal di tanggal 20 Desember ini. Jadi ya bukan berarti bahwa ascending triangle ini juga akan dijamin 100% sukses ya. Bisa jadi juga kita setelah menyentuh area supply, kita kena reject lagi, and then makin lama makin mengecil, and then turns out ternyata kita malah breakdown di sini teman. Cuman tetap ada potensi kita ngehold area level 27 ini ya, seperti yang tadi kalian lihat ya, bahwa ada potensi double bottom terjadi ya selama kita nggak break di bawah level 27.000. Ya menurut gua outlooknya masih tetap neutral gitu. Dan selama kita berada di dalam ascending triangle, menurut gue 60% outlooknya adalah bullish untuk saat ini. Kalau misalnya kita breakdown dari 27.000 ini akan berubah ya, bearish yang akan kembali memegang kendali market. Jadi menurut gue breakdown dari ascending triangle ini adalah neutral zone untuk Bitcoin. Sementara di dalam ascending triangle ini, apalagi dengan daily candle closing ya, so far saat ini kita masih berada di atas garis oranye tersebut. Ya so far menurut gue masih cukup bullish lah untuk Bitcoin ya. Jadi untuk in the shorter time frame ya, kita mungkin bisa aja ngelihat kita dinaikin sampai ke level area supply ini, and then terkena rejection lagi, setelah itu membentuk lower highs kembali ya, misalkan aja kita terkoreksi ke level 28,3, and then dari sini kita melakukan rebound lagi gitu. Nah untuk long termnya sendiri gue masih believe bahwa ada potensi skenario kita menuju ke last wave untuk Bitcoin ya.
Kita bisa hitung aja ini ya dari koreksinya, ini yang pertama, ini yang kedua. Balik lagi ke bottom 2019, kalian juga bisa lihat ini koreksi yang pertama, ini koreksi yang kedua, and then kita masih mengalami last pump di sini untuk Bitcoin ya. Nah, ini yang kita incer-incer sebenarnya. Sama-sama ada area supply juga di level 8.800. Once kita break, kalian bisa lihat kita langsung menuju ke level 13.000 dan saat ini statusnya overall juga sama teman-teman ya. Once kita break area supply ini yang ada di level 299 sampai 30.000, menurut gua ya ada probabilitas yang semakin meningkat untuk Bitcoin ya. Mungkin bisa jadi udah 70% chance kita menuju ke level 32.000. Sebenarnya ada yang bilang sampai level 42.000 juga ya. Sebenarnya ini bisa diukur dari pump yang kedua juga nih. Ini kan pump yang kedua sekitar 55% ya. Sementara pump yang kedua di tahun 2019 ini pastinya lebih tinggi karena waktu itu harga Bitcoin masih jauh lebih rendah ya, market cap jauh lebih rendah. Ini sekitar 75%, diikuti oleh kenaikan sekitar yang kurang lebih sama 75% ya. Itu sebabnya kenapa banyak yang memprediksi area level berapa tuh? Ini kan 54% ya. Terus dari sini 54%, 55% lagi ini persis di area level 42.000. Jadi wajar banget kenapa banyak trader-trader yang memprediksi area level 42.000 untuk the next leg up-nya pada Bitcoin. Tetapi kalau gue sendiri ngelihat dari time frame monthly-nya ya, sekali lagi ya kita tetap ada big resist dari level 32.000. Ini garis oranye yang berada di dalam time frame monthly yang kalian perhatikan ini. Yang sebelumnya juga menjadi support terkuat dan saat ini juga akan otomatis berubah menjadi salah satu titik resist terkuat. Belum lagi time frame monthly yang di tahun 2019 ini kan agak beda ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, candle hijau yang benar-benar besar dan panjang sekali. Kita bahkan closingnya di atas. Sementara yang saat ini agak beda teman. Kalian bisa lihat ya. Jadi dari candle bulan sebelumnya ini sebenarnya masih agak 50-50 gitu. Tidak mengkonfirmasi untuk candle berikutnya. Ini bakal menjadi candle yang sangat amat bullish di mana ini agak berbeda. Kasusnya di bulan Mei ini kan kita closingnya ini benar-benar di atas ya candle sebulannya. Kalau yang ini spinning top yang satu ini ya lebih ke 50-50 sebenarnya. Jadi tidak ada satu impulsive wave yang begitu besar seperti yang kita lihat terjadi di tahun 2019. Jadi ya bisa aja gitu ya untuk kelas pumpnya itu tidak sebesar sampai tiba-tiba kita langsung ke level 42.000 dalam sebulan aja. Ya mungkin dalam beberapa bulan bisa gitu ya. Cuman ya kita harus ngelihat untuk closing monthly-nya itu bisa berada di atas garis kritikal yaitu garis oranye ini. Nah, jadi sebenarnya itu aja apa yang pengen gue bahas di video kali ini ya. Semoga analisa ini bisa membantu ya. So far ya kita berharap aja Bitcoin bisa playing out sama seperti skenario di tahun 2019. Tetap waspada juga bisa terjadi potensi invalidasi kalau misalnya kita break di bawah level 27.000. Paling itu aja teman untuk video kali ini dan seperti biasa sampai jumpa di next video.